Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Dari ya. pagi nih. Iya. Nggak Rame, berhenti. Ustadz, alhamdulillah, Ustadz. Ji, Ya. catat baik-baik ya. Ah. Di bisnis pasca pandemi itu ada 3 yang nanti akan dominan jadi mainstream. Oh gitu. Satu kuliner, nggak ada habisnya. Kuliner itu Makanan dikejar. pokoknya ya? Iya, ngopi itu orang nggak bawa flash disk saja bisa ngopi. Wah. Dua, Tapi nggak bisa nanti paste. kesehatan, bisnis kesehatan. Mhm. Dan yang ketiga itu wisata. Oh Allah, aduh. karena Dan habis itu pandemi saling ya? berkait. Nah, kopi, orang kuliner di tempat rumah sakit aja ada tempat ngopi. Tempat ngopi juga ya. Wah, Di mana-mana ada tempat ngopi, ya. Ngopi. Tapi by the way itu belajar apa dulu? Wah, ada tamu. Iya, Ibu. Ustadz kenal nih. Ada kopi atau non Kenal kopi ya? nih, Bu? Non kopi. Non kopi. Ya, kita ada Lagi pesen coklat kopi, ya Ustadz. gimana? Ih, seneng kopi. banget. Coklat panas. Coklat panas ya? Iya. Siap. Hah? yang paling istimewa saya yang bayar. Oh gitu. Ini sahabat saya. Kalau Ustadz biasanya kita disuruh bayar nih ditraktir. Aku yang Yang bayar. kemarin aja belum bayar. Kamu mau bayar. Ini udah traktir. Ntar itu Tamu hari ini. Oh gitu ya. Oh. Siap, duduk, siap, duduk. siap, Assalamualaikum, siap. Ustaz. Ustadz udah kenal, Ustadz? Masya Allah. Kenal banget, Prof. Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya gimana Ada Mani? Iya, Sehat selalu ya. Sehat-sehat Alhamdulillah, selalu. Kenal di mana, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz kenal Iya, di mana? Siapa yang nggak kenal? Masya Allah. Tazkiyah itu sudah terkenal, dipimpin oleh orang yang terkenal juga. Allah. Masya Allah. Ini Tazkiyah. Ibu Ya. Murniati itu kan? Iya. Ibu Murniati kan panggilannya Madam Ani bener ya? Iya. Masya Allah. Lebih Yang senang. gelarnya panjang banget Ustadz. Enggak juga. Saya sampai bingung pemirsa ini nyebutin gelarnya apa aja gitu Ya, ya. guru besar, profesor, dokter, Aduh. Belum ini SPV, aduh. macam-macam. Masya Saya nggak Allah. apa. Dibandingin Ustadz mah masih seletik kata orang Sunda. Semua. Orang Sunda ya. Ciri orang semakin kayak padi, jadi semakin berisi dia semakin Allah. Masya Allah. Teruslah menjadi orang baik. Demikianlah prinsip hidup Ani, seorang wanita hebat yang tak bosan menebar ilmu yang dimilikinya. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat? Proses kehidupan membawa Ani menjelajah dari satu negara ke negara lain, dari seorang bankir hingga kemudian menjadi akademisi. Tak tanggung-tanggung, posisi rektor sebuah kampus Islam terkemuka ada di genggamannya. Bagaimana Ani memaknai perjalanan hidupnya? Mengapa Ani semangat dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara Islami? Nah, saksikan kisahnya hanya dalam ngopi. Ngobrol perihal iman. Ustadz, Keren, ini Ustadz. Ya, Madam terus? Ani ini bankir, Bankir. terus jadi akademisi. Sekarang Sekarang jadi apa? financial planner yang fokus ekonomi Nah, syariah. itu dia. Ceritanya gimana sih? Dari Madam Ani? banker, terus hijrah apa murtad itu? Oh, iya. Namanya revert, kembali lagi ke Kembali. asalnya. Jadi banker, awalnya dulu basically banker. Ya, Terus? jadi ya waktu tamat SMA Ustadz. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hijrah dari rumah dan dapat kesempatan untuk bekerja di Jakarta sebagai bankir pada waktu itu awal-awal tahun 90-an Ustadz. Iya. Belum lahir. Belum lahir. Ustadz Saya- udah. Ustadz waktu itu masih muda belia. Enggak, saya udah jadi dosen. Oh, saya iya. 92 ada Allah. dosen. Iya. Jadi ya itu Terus? setelah itu baru melanjutkan kuliah S1 di Malaysia dan kemudian diminta untuk kembali ke Indonesia untuk membangun bersama-sama kampus Institut Agama Islam Tazkiyah. Wah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Ya. Nah, Sampai sekarang tertariknya syariah itu ya ketika jadi bankir itu kok aku bankirnya di konvensional di perbankan konvensional. Di sebelahnya itu didirikan bank pertama syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Oh, Bank Muamalat. Sebelahan nama kantorku. Jadi aku kayaknya ngelihat kayaknya saya baru masuk Islam waktu itu ngelihat ada perbankan syariah. Kayaknya ini cocok kalau aku mempraktekannya juga di sana gitu. Nah, tapi belum kesempatan untuk itu, akhirnya kuliah dan balik ke Indonesia membangun kampus bersama-sama dengan kakanda saya, Koko. Koko Muhammad Syafi'i Antonio. Masya Allah. Jadi ya sama-sama membangun kampus dan ketertarikannya untuk ke perencanaan keuangan keluarga itu karena ketika bersama-sama ya setelah masuk Islam tentunya saya bermatlamat ya berazam kata orang Malaysia itu bahwa saya ingin semua yang urusan keluarga saya pengennya sesuai syariah. Masya Allah. Ketika saya ngutak-ngatik keuangan keluarga
Terus ketika saya bicara sama suami tentang perencanaan, saya bilang ini kayaknya kita harus praktikkan sekali karena banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang menyangkut soal ekonomi rumah tangga. Iya, betul. Nah, itu cikal bakalnya Ustadz. Setelah itu baru tertarik mendapatkan sertifikasi tadi. CFP itu Certified Financial Planner dari Denver, Amerika, tapi dikeluarkan oleh juga Indonesia. Ada IFP, Islamic Financial Planner, dikeluarkan oleh IBFIM Malaysia. Oke, ekonomi syariah sendiri dalam Islam ini seperti apa sih Ustadz Iya, Wijayanto? pertama ya nanti di dalam syariah itu ada berkah. Kadang orang itu berpikir tentang ekonomi itu ya atau sama dengan konvensional, beda dong. Beda, dari niatnya beda, sistemnya beda, akadnya beda. Yang paling beda adalah di situ ada nilai ibadah, di sini tidak. Allah. Jadi sama-sama ketemu. Saya ketemu seorang wanita, itu kalau tidak ada akad, kawin itu tanpa akad Haram. Iya, jadinya haram. Anaknya juga Nggak jadi ada anak. nilai ibadah. Nggak ada nilai ibadah. Iya. Tapi begitu ada akad, ya hanya 3 menit loh. Hanya 3 menit ijab 1 kabul. menit kalau Rizky. Malah 1 menit. Iya. Saya terima nikahnya. Langsung dia, pakai bahasa Arab lagi. Ya, itu semuanya jadi yang tadinya maksiat itu jadi taat, yang tadinya dosa itu surgawi, Iya. yang tadinya arahnya neraka, padahal sama laki perempuannya, tapi beda di akadnya, beda di syariatnya. Setuju sekali Ustadz. Iya. Saya memang sering juga tuh kalau ngejelasin itu paling masuk akal yang Ustadz tadi jelaskan. Iya, iya. Iya, orang-orang awam tuh ketika menjelaskan perbedaan itu seperti tadi. Oke. Nah, Ustadz katanya ada hubungannya nih ekonomi syariah dengan keluarga Samawa ya. Iya. Tapi kita ngopi dulu. Oh Ngopi dulu. iya, Ah, bismillah. ngobrol perihal iman beneran. Tapi Madam Ani coklat ya. Coklat ya. Rasulullah SAW berbisnis sejak kecil. Ku praktekkan anakku 7 tahun tak ajari berbisnis, nangis-nangis, mewek-mewek sana. Tapi setelah itu mereka bersyukur Ustaz. Ya, Ustadz, Madam Ani ini juga mualaf dulu ya. Terus belajar berbagai agama. Mungkin boleh diceritain Madam Ani seperti apa sih dan apa yang menjadi trigger gitu ya yang Iya. menyebabkan hingga memutuskan untuk memeluk agama Kenapa? Islam. Padahal Islam itu berat. Iya. Islam ada halal haram, ada Surga neraka. najis dan tidak najis. Iya. Berat lah, apalagi kalau laki-laki ada sunatnya, ada khitannya, yang itu sakit juga kalau itu. Terus dulu apaan? Iya, Ustadz. Jadi saya itu melihat ketika di berbagai agama, saya ke gereja, saya ke wihara, saya juga bercampur dengan keluarga-keluarga yang bermacam-macam agamanya, terus bermacam-macam wataknya. Kok aku lebih adem untuk Islam yo, gitu. Dan ketika ketemu keluarga-keluarga Muslim tuh, aku tuh kayaknya seneng gitu, rasanya damai, sopan santun, terus satu keluarga itu saling menghormati. Saya bilang ini mungkin karena ajarannya ya. Nah, maka dari itu saya melihat Islam ini lebih menenteramkan. Ini menjadi pilihan saya. Makanya saya berani minggat ke Jakarta, Ustaz. Waktu itu Kalau ingat-ingat dulu mah nangis. Sekarang kalau dulunya nggak nangis. Sekarang kalau saya ingat-ingat kok berani yo, gitu kan. Padahal Umur taman itu SMA. harus keputusan harus besar. meninggalkan Orang tua, komunitas. dan juga bukannya dari keluarga yang nggak punya, Ustaz. Iya. Artinya berani gitu untuk meninggalkan segala yang kita sebenarnya bisa makan nyaman dan sebagainya. Dan ingat, alhamdulillah Ustaz, Berarti meninggalkan itu semua ya. meninggalkan, Madam. ditemukan istiqlal, Alhamdulillah. ditemukan masjid, ditemukan orang-orang yang soleh, dan ditemukan dengan pengajian di mana-mana para mu'alaf juga berkumpul, jadi semakin semangat gitu. Nah, yang Ustadz bilang tadi memang benar, banyak orang-orang yang bukan muslim nggak betah gitu. Oh, sholatnya 5 kali, repot Iya. banget. Justru terbalik Ustadz, ketika saya bertemu dan mempelajari Islam, saya bilang ini yang aku cari. Mau makan, doa. Mau masuk toilet, doa. Mau tidur, doa. Mau marah, doa. Doa. Doa doanya? juga, Iya. ada. Ada Ada doanya, untuk terhindar dari marah. Ya. La taghdab walakal jannah. Oh, iya. Kalau orang bisa mengendalikan marah, surga di depannya. Mau berkata-kata, doa. Semuanya. Tuh, saya bilang, ini agama opo yo? Piye ini yo? Nah, jadi saya seneng. Justru jadi
ketika saya masuk Islam, ketemu dengan urusan ekonomi, tambah jingkrak-jingkrak saya Ustadz. Karena apa? Sejak bayi memang sudah berekonomi, sudah punya toko, sudah nimbang barang. Loh, yang diajarkan mama papaku waktu di toko itu, ya ketemu dalam Islam. Surah Al-Mutaffifin. Ini itu mengenai timbangan. Timbangan Mengenai saja. timbangan aja Boleh dan lebih setelahnya di Al-Quran, khusus. kurang-kurangin. Iya. Terus ngomongin soal tentang berbagi dengan orang, bersedekah, diperintahkan, kemudian bagaimana kita supaya tidak al-hakumut takatsur hatta Iya. zurtumul maqabir. Supaya Aduh, kayaknya tidak jadi pendusta supaya agama. tidak jadi pendusta, supaya jangan Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Aiwa. Siapa orang yang bohong dalam agama, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ekonominya nggak jelas Nah. karena tidak ada keluar untuk orang miskin. Nah, itu. soalnya. Jadi kok aku tambah betah gitu Ustaz. Nah, jadi semakin saya ini, makanya saya bilang kayaknya di keluargaku harus betul-betul mempraktikkan. Rasulullah SAW berbisnis sejak kecil. Ku praktikkan anakku 7 tahun tak ajari berbisnis, nangis-nangis, mewek-mewek sana. Tapi setelah itu mereka bersyukur Ustaz. Mereka udah besar-besar Terjawab ya sekarang ya. Sudah besar-besar. Dan mereka berterima kasih. Nah, itu Ustaz Wijayanto. Ya. Katanya ada hubungannya ekonomi syariah dengan keluarga samawa. Ya pasti dong. Gimana, Pasti Ustaz? dong. Hadis yang sangat mutabar, hampir semua orang Islam tahu tentang kehalalan satu rezeki. Ternyata Nabi Adam dulu diusir dari surga itu hanya karena makanan yang haram. Allah. Bukan Cuman karena sekedar apa? buah Bukan kecil mencuri, itu ya. bukan membunuh. Iya. Nabi Adam cuman karena makan makanan yang tidak halal. Udah dari dulunya itu diingetin. Iya, jadi surga neraka ditentukan oleh itu semuanya. Sampai Nabi nerangkan kepada anak angkatnya Zaid, ya anakku, Anas, semuanya anak cucunya anak angkat Rasulullah kan Abul Yatama, banyak anak-anak angkatnya semuanya. Kalau kamu memasukkan satu makanan yang tidak halal secara ekonomi, kamu nggak beres, berarti kamu memasukkan api neraka di dalam tubuh anak dan istrimu. Allah. Ternyata makanan berpengaruh kepada surga neraka kita, apa yang diberikan kita. Bahkan ada orang yang nangis-nangis doa begitu rupa, Nabi mengatakan, gimana doanya mau dikabulkan? Kalau makanannya haram, pakaiannya najis. Nah, Madam Ani mau tanya nih, apa yang sampai saat ini belum sempat dicapai oleh Madam Ani dalam membangun ekonomi syariah? Ya, Madam itu gregetnya ini Ustadz. Jadi kan tadi kita bicara penting sekali esensi dari ekonomi halal atau segala sesuatu yang sifatnya halal bagi keluarga. Nah, ketika Madam sering memberikan kajian, ngikutin Ustadz, kajian kepada keluarga-keluarga Muslim, banyak yang boten ngertos tentang syariah, nggak paham tentang zakat. Tadi barusan Ustadz ngasih tahu barista kita jangan lupa 2,5%, jangan-jangan bulan-bulan kemarin belum pernah bayar zakat. Nah, Disinggung lagi, Ji. Catat. itu aku ya. Terus yang ketiga ini yang mumet aku ini Ustadz. Ya. Nggak boten ngertos atau nggak paham tentang faraid, harta waris, sengketa sana sini. Aku nangis kemarin tuh Ustadz, minggu kemarin waktu ngasih kajian ada yang deketin. Terima kasih Ustazah katanya sudah memberikan semacam ingatan bagi kami. Saya ini sudah bermusuhan dengan saudara kembar saya. Bayangin Ustaz. Saudara kembar karena harta waris. Luar biasa. Sekarang saya mau bertemu lagi dengan keluarga saya untuk membicarakannya sebaik-baiknya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya langsung terrenyuh gitu Ustaz. Besok ini aku mau jumpa juga dengan orang yang mau konsultasi Ustaz. Kita sempat lihat di berita kan banyak sekali, Iya. bahkan sampai Orang tua menimbulkan dibawa korban jiwa. Orang tua Orang tua dipenjarakan. dibawa ke pengadilan, waduh. Masa ini Ada juga. orang Sulawesi. Iya. Bukan ini ya? Bukan. Bukan. Ada dia bilang di koran, aku sudah kasih itu anak sekolah tinggi-tinggi, aku kasih dia pom bensin, bisnis. Sekarang dia bawa aku ke pengadilan. Iya, karena warisan. Jangan sampai Karena terjadi harta waris hal-hal yang seperti ini. ibunya. Oke, karena kurangi pemahaman kita, ngopi dulu. Betul. Ngobrol Iya, perihal iya, iman. Ya Allah. Kalaupun kita sudah masuk ke bank syariahnya, kita buka rekening. Kalau ada yang dia nggak pas, kita omelin. Betul. Kita kasih tahu. Karena kita udah bagian dari mereka. Kok kalian pelayanannya begini sih?
Ustadz Madam Ani ini kita tahu juga seorang rektor begitu, idola dari siswa dan juga mahasiswanya. Ditakuti. Idza usdal amru ila ghairi ahli faqtadiru sa'ah. Kalau satu urusan tidak diberikan kepada ahlinya, nanti akan rusak. Aywa. Orang bikin kopi saja, kalau yang bikin rizki saya nggak mau minum. Gitu. Oh, untung ada Fauzi. Kalau Fauzi mikir-mikir. Oh. Ya, Iya. tapi luar biasa aja. Iya, alhamdulillah Tahadus bin Nikmah ketika mendapatkan amanah ini dukungan dari suami dan Alhamdulillah. anak-anak. Itu yang pertama Keluarga itu kan. paling penting. Dan juga dari segenap manajemen dan dosen. Dan ini menjadikan ya saya selaku as-sabiqunal awwalun di Tazkiyah ini juga mendapatkan kerjasama yang sangat apik. Nah ini penghargaan-penghargaan di kampus, dari penghargaan nasional, penghargaan internasional, itu juga didapati oleh kampus, dan juga dari pembukaan program-program studi yang baru, dan juga penambahan program baru yang ada di kampus Tazkiyah. Ini juga merupakan satu hasil kerjasama. Dan begitu juga ada program yang barusan saya dapat berita juga bahwa mahasiswa S1 wirausaha, Ustadz, yang hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Barusan tadi sudah selesai ujiannya, Ya, ujian Bilqoib. alhamdulillah. Alhamdulillah lulus 30 juz. Ini kan merupakan satu gebrakan di mana ekonomi syariah harus juga mendekatkan mahasiswa-mahasiswanya dengan Al-Quran. Betul, betul. Nah, ini Tidak hanya menjadi fokus di ekonominya saja. bukan hanya fokus ke ekonomi Iya, iya, aja. iya. Siapa tahu barista kita suatu hari hafal 30 juz. Oh, Oh, Amin. Ada yang bertanyain nggak? Jadi sambil buat kopi, ambil buat coklat. Sambil murojaah. Wah, amanu, jadi langsung gitu. Jadi kita harapkan begitu. Jadi Iya. dan tentu saja dukungan dari berbagai pihak, dan di Indonesia untuk perempuan itu boleh, Ustadz. Jadi waktu saya ke Afghanistan bersama-sama Bapak Yusuf Kala, mewakili perempuan Indonesia, pemimpin di Indonesia, itu memberikan contoh bahwa di Indonesia dengan Islam moderasi kita memperbolehkan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Tapi pastinya Ustadz ini keluarga nomor satu. Iya, Karena tadi Fauzi mau nanya Ustaz. Oh iya, mau nanya. Oh iya, sekalian Ibu Ustazah sama Pak Ustadz nih. Iya. Kan kadang praktek di lapangan nih. Kadang orang mau pinjem ke bank gitu ya, atau pinjem kemana gitu. Kadang, Ji, kok gue pinjem ke syariah sama pinjem ke konvensional, istilahnya apa? Kalau di konvensional kan bunga ya. Kalau di syariah itu uzroh ya. Bagi hasil, Iya, bagi hasil. atau Mudarabah. margin. Ya. Kok lebih murah Yang pinjam di konvensional nih gitu kan. Kadang di lapangan tuh suka kayak begitu Iya, tuh ya. Terus sampai teman-teman ya nyari yang halal aja susah gitu kan. Apalagi yang kebalik ya. Ya. Cari yang Halal halal aja aja susah susah, apalagi yang halal gitu. Nah, ini mungkin triggernya ya mungkin buat pemahaman buat saya pribadi dan juga teman-teman semuanya gitu. Iya, iya. Ya ini memang suatu hal yang biasa kita dengar ya Ustaz ya. Betul, Nah ini merupakan perjuangan bagaimana bank-bank syariah juga tampil pertama. Kita ke bank syariahnya dulu ini ya. Jangan nyalahin orangnya, jangan nyalahin kita yang kurang literasi. Tapi bank syariah sendiri harus berperan aktif. Kalaupun kita udah masuk ke bank syariahnya, kita buka rekening. Kalau ada yang dia nggak pas, kita omelin. Betul. Kita kasih tahu, karena kita udah bagian dari mereka. Kok kalian pelayanannya begini sih? Madam sering tuh, misalnya mau KPR rumah gitu kan. Oh ini kok marginnya begini, murabahanya di sana murabahanya begini. Namanya juga kayak toko, Ustaz ya. Jadi kita bisa shopping dulu dan ngajarin, ngasih tahu juga kalian tuh lebih bagus begini, karena kita ingin sama-sama lembaga keuangan syariah ini tumbuh. Baik. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Di Indonesia alhamdulillah kita juga punya Presiden sudah mencetuskan bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah tahun 2024. Oke. Nah, ini kita baik. sama-sama bekerja. Makanya wakil presiden semua kita di semua lini juga bekerja, menteri-menteri, supaya kita bisa membuat ekosistem yang kuat untuk mencapai Indonesia lebih sejahtera. Amin, Masya Allah. Mungkin Ustadz Wijayanto bisa menyimpulkan perbincangan kita pada Ya, hari pertama ini. Sambil berdiri. satu hal yang penting untuk kita catat adalah bahwa kalau kita bisa dengan syariah itu ada makna ibadahnya. Di situ ada makna berkahnya. Karena nanti rezeki yang kita minta bukan hanya banyaknya,
Tapi berkah itu lebih penting. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa barokatan fil rizki. Rezeki berkah itu tidak hanya pada banyak. Tentu banyak berkah lebih bagus, tetapi yang paling penting adalah berkah. Apa itu berkah? Satu, berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin orang itu mendapatkan berkah kalau dia tidak merelasikan dirinya kepada Allah dengan cara baik. Artinya tidak misalnya gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat itu karena sholat itu menurunkan berkah. Jadi di situ betul-betul semangat Allah. Yang kedua, tidak bisa dilihat, tapi akan bisa kita rasakan dengan bersyariat. Keempat, unmeasurable, tidak bisa diukur. Berkah itu nggak bisa diukur. Fauzi dapat 2 kuintal, saya dapat 3 ton, Rizky cuma dapat 2 on, Madam Ani cuma dapat 2 kilo, nggak bisa. Dan yang lebih penting ini, orang yang bersyariah dipastikan ziyadatul khair. Allah. Bertambah kebaikan, ada Allah, 2 kata Ibnu Allah. Katsir. Satu, kita sendiri menjadi lebih baik. Yang kedua, semua yang datang kepada kita menjadi lebih baik. Kalau gaji bagus, karir bagus, tapi kita menjadi berantakan keluarga kita, Allah. namanya itu bukan berkah. Itu istidraj. Istidraj. Iya, Jangan sampai itu, kita. Iya, jangan sampai. Jadi inilah yang salah. Dan hari ini terima kasih Madam Ani sudah berbagi inspirasi seorang wanita bahwa tidak ada halangan wanita untuk berprestasi. Dinikahinya Aisyah radhiyallahu anha karena orangnya sangat cerdas, maka puluhan ribu hadis keluar dari orang yang cerdas, dari 2210 hadis. 10 hadis, yang 2000 dihafal. lebih hadis yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Dan diajak. Nah, maka wanita tetap harus berprestasi, walaupun tentu ada peran domestik, peran substitusi, peran prestasi, peran edukasi, peran yang lain jangan ditinggalkan. Alhamdulillah jadi rektor, tapi juga urusan keluarganya juga beres. Amin, ya Rab. bisnisnya Mohon beres. doanya, Masya Ustaz. Allah, ini inspirasi bagi kita. Baik. Makasih. Sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua Ustadz ya. Dan Ya. semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dan juga Amin. bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mani Fauzi ya. Ya, kita minum lagi nih. Minum lagi. Buatan Fauzi di Ngopi, ngobrol Terima kasih. perihal iman.